Kalau kamu mengira Yonko adalah orang yang paling ditakuti di dunia, One Piece, kamu salah. Ada satu pria yang bahkan membuat pemerintah dunia memberikan status sebagai manusia paling dicari di dunia. Dia bukan raja bajak laut, bukan pula salah satu Yonko, dia adalah Monkey the Dragon, ayah dari Luffy, pemimpin tentara revolusi, dan musuh terbesar pemerintah dunia. Tapi sebenarnya, apa yang membuat Dragon begitu berbahaya? Berikut 7 fakta mengerikan tentang Monkey the Dragon yang mungkin belum kamu ketahui. Fakta pertama sekaligus yang paling mengerikan. Dragon bukan sekadar buronan biasa. Ia secara resmi disebut sebagai pria paling dicari di dunia. Gelar ini bahkan melampaui para Yonko yang terkenal sangat kuat. Artinya, pemerintah dunia menganggap Dragon sebagai ancaman yang lebih berbahaya dibanding banyak bajak laut legendaris. Bukan karena ia merampok atau menghancurkan pulau, melainkan karena Dragon berusaha menghancurkan sistem kekuasaan pemerintah dunia dari akarnya. Kedua, pemimpin tentara revolusi. Dragon adalah pendiri sekaligus pemimpin tentara revolusi. Organisasi ini memiliki satu tujuan besar, menumbangkan para naga langit dan melawan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dunia. Dan tentara revolusi beroperasi di berbagai negara dan terus membebaskan rakyat yang tertindas. Bayangkan saja, saat sebagian besar orang takut pada pemerintah dunia, Dragon justru secara terang-terangan menyatakan perang terhadap mereka. Keberanian seperti inilah yang membuat namanya begitu ditakuti. Ketiga, anak dan ayah dari monster. Dragon berasal dari keluarga yang luar biasa. Ia adalah putra dari Monkey the Garp, pahlawan angkatan laut yang legendaris. Dan di sisi lain, ia adalah ayah dari Monkey the Luffy, calon raja bajak laut. Bayangkan saja, dalam satu keluarga terdapat seorang pahlawan angkatan laut, seorang pemimpin revolusi, dan seorang calon raja bajak laut. Keluarga Monkey benar-benar tidak ada yang normal. Keempat, kekuatan Dragon masih misterius. Sampai sekarang, kekuatan Dragon masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam One Piece. Namun banyak penggemar percaya bahwa ia memiliki kemampuan yang berhubungan dengan angin, badai, atau cuaca. Alasannya, saat Dragon muncul di Logeton untuk menyelamatkan Luffy, tiba-tiba badai besar datang dan mengacaukan situasi. Apakah itu kebetulan? Atau memang kekuatan Dragon? Hingga saat ini, Eiichiro Oda masih menyimpan rahasia tersebut. Kelima, berani menantang para naga langit. Kebanyakan orang bahkan takut menyentuh naga langit, tapi Dragon justru menjadikan mereka target utama. Ia percaya bahwa banyak penderitaan di dunia berasal dari sistem yang melindungi para bangsawan tersebut. Karena itulah, tentara revolusi terus bergerak membebaskan negara-negara yang berada di bawah tekanan pemerintah dunia. Ini bukan sekadar pemberontakan. Ini adalah perang untuk mengubah dunia. Keenam, bahkan pemerintah dunia sulit menangkapnya. Meski menjadi target utama pemerintah dunia selama bertahun-tahun, Dragon tetap bebas. Tidak ada admiral, Sepeno, atau pasukan khusus yang berhasil menangkapnya. Ia selalu selangkah lebih maju. Hal ini menunjukkan bahwa Dragon bukan hanya kuat, ia juga sangat cerdas dan memiliki jaringan informasi yang luar biasa luas. Ketujuh, bisa jadi tokoh terpenting di akhir cerita. Banyak penggemar percaya bahwa Dragon akan memainkan peran besar dalam perang terakhir One Piece. Ketika Luffy berjuang menjadi Raja Bajak Laut, Dragon mungkin akan memimpin revolusi terbesar dalam sejarah dunia. Jika itu terjadi, maka perang terakhir nanti bukan hanya tentang bajak laut melawan pemerintah dunia, melainkan tentang kebebasan melawan penindasan. Dan Dragon bisa menjadi salah satu tokoh kunci yang mengubah dunia selamanya. Penutup. Sampai sekarang, Monkey D. Dragon masih menjadi salah satu karakter paling misterius di One Piece. Kita tahu dia sangat berbahaya. Kita tahu dia sangat kuat. Tapi kita masih belum tahu kemampuan aslinya. Menurut kalian, apakah Dragon memiliki buah iblis yang mengendalikan cuaca? Atau justru
kekuatannya berasal dari haki tingkat dewa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe Animenesia 99 untuk fakta, teori dan pembahasan anime seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.